Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sayyid Bilawal Shah Norani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Bilawal Shah Norani adalah seorang tokoh suci sufi yang sangat dihormati, dan tempat ibadah beliau menjadi tempat ziarah penting di wilayah Balochistan. Tempat ini menjadi lokasi pelaksanaan ritual mistik bernama Damal yang dilaksanakan setiap tahun dalam pekan raya selama bulan Ramadan. Pada tahun 2016, tempat ibadah tersebut menjadi sasaran serangan bom bunuh diri yang menewaskan dan melukai banyak peziarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam narasi ini adalah Sayyid Bilawal Shah Norani, seorang wali sufi yang dipercaya oleh umat memiliki keterhubungan spiritual dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dalam sejarah Islam. Dalam tradisi lokal, dikisahkan bahwa Khalifah Ali pernah bertempur melawan iblis bernama Gokal dan mengurungnya di dalam sebuah gua di daerah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Bilawal Shah Norani diyakini melakukan perjalanan dari Tata ke wilayah Balochistan sekitar tahun 1449 Masehi, pada masa pemerintahan Jam Nizamuddin kedua Samo dari dinasti Sama di wilayah Sind. Pekan raya tahunan untuk memperingati beliau biasanya dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Serangan bom bunuh diri di tempat ibadah tersebut terjadi pada tahun 2016. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani terletak di Lembah Lahut Lamakan, Distrik Husdar, Provinsi Balochistan, Pakistan. Para peziarah biasanya memulai perjalanan dari Sehwan Sharif, melewati lembah Naik dan pegunungan Kirtar sebelum tiba di tempat ibadah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tempat ini penting karena dianggap sebagai situs suci dalam tradisi sufi, tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani merupakan simbol spiritualitas, pengorbanan, dan hubungan mistik antara manusia dengan Tuhan melalui tokoh suci. Ritual Damal yang dilakukan di sana merupakan bentuk ekspresi cinta dan ekstase spiritual. Serangan teroris yang terjadi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tempat ini juga menjadi simbol yang ingin dihancurkan oleh kelompok ekstremis yang menolak tradisi-tradisi sufi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Bilawal Shah Norani tiba di wilayah Balochistan sekitar abad ke-15 dan menetap di Lembah Lahut Lamakan. Tradisi dan legenda yang berkembang menyebutkan bahwa wilayah tersebut menjadi tempat pertarungan Khalifah Ali melawan iblis. Seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi lokasi ziarah spiritual. Peziarah biasanya berjalan kaki dari Sehwan Sharif menuju tempat ibadah Norani melalui medan terjal pegunungan Kirtar, terutama pada pekan raya tahunan selama Ramadan. Namun, pada tahun 2016, suasana ziarah yang khusyuk itu diguncang oleh tragedi serangan bom yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Sayyid Bilawal Shah Norani merupakan seorang tokoh suci sufi yang sangat dihormati dalam tradisi spiritual Islam di Asia Selatan, khususnya di wilayah Balochistan, Pakistan. Nama Sayyid Bilawal Shah Norani dikaitkan dengan dimensi mistik Islam, di mana perjalanan spiritual beliau meninggalkan jejak yang kuat dalam lanskap budaya dan religius masyarakat setempat. Tempat suci yang diyakini sebagai tempat ibadah atau makam beliau terletak di Lembah Lahut Lamakan, sebuah daerah terpencil namun sangat penting secara spiritual di distrik Husdar, Provinsi Balochistan. Menurut riwayat lokal dan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Sufi, Sayyid Bilawal Shah Norani melakukan perjalanan dari Tata, sebuah kota bersejarah di wilayah Sind, menuju daerah pegunungan di Balochistan sekitar tahun 1449 Masehi. Perjalanan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan Jam Nizamuddin kedua Samo, yang merupakan penguasa dinasti Sama,
sebuah dinasti Muslim yang berkuasa di wilayah Sind pada abad ke-15. Keberangkatan beliau ke wilayah terpencil ini diyakini sebagai bentuk pengembaraan spiritual suluk atau hijrah ruhaniyah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyebarkan ajaran tasawuf. Lembah Lahut Lamakan sendiri secara harfiah bermakna, dunia tak berwujud, merujuk pada konsep metafisik dalam tradisi tasawuf yang menggambarkan realitas spiritual yang lebih tinggi, tak terjangkau oleh nalar biasa. Tempat ini dipercaya sebagai salah satu titik energi spiritual atau makam keramat yang penuh dengan barokah. Di dalam keyakinan pengikut beliau, tempat ibadah ini memiliki keterkaitan langsung dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad dan Khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin. Legenda sufi lokal menyebutkan bahwa Khalifah Ali pernah berperang melawan makhluk iblis bernama Gokal atau sosok dewa jahat dalam mitologi rakyat. Setelah mengalahkan makhluk tersebut, Khalifah Ali diyakini telah mengurungnya di sebuah gua yang berada di sekitar wilayah Lahut Lamakan, dan menutup pintu gua itu dengan hewan tunggangan beliau sebagai bentuk pengamanan spiritual. Narasi ini lebih bersifat simbolik, menandakan kemenangan cahaya atas kegelapan atau kebenaran atas kebatilan dalam ajaran sufi. Setiap tahun, terutama selama bulan Ramadan, diadakan sebuah pekan raya keagamaan di tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani. Dalam acara tersebut, ribuan peziarah datang dari berbagai wilayah, khususnya dari daerah Sind, untuk melakukan ritual sufi yang dikenal sebagai damal, yakni tarian spiritual yang diiringi oleh irama tabuhan gendang yang ritmis dan berulang. Damal bukan hanya bentuk ekspresi spiritual tetapi juga merupakan cara pembersihan batin dan penyatuan diri dengan Tuhan, sebagaimana dipahami dalam kerangka tasawuf. Ritual ini melambangkan ekstase cinta ilahiyah dan peniadaan ego diri dalam zikir kolektif. Peziarah umumnya memulai perjalanan spiritual ini dengan berjalan kaki dari kota Sehwan Sarif, yang merupakan lokasi makam wali besar lainnya yaitu Lal Shah Baskolandar. Setelah pekan raya di makam Lal Shah Baskolandar selesai, para peziarah melanjutkan perjalanan melalui rute berat yang membentang melintasi lembah naik dan pegunungan Kirtar. Perjalanan ini memakan waktu beberapa hari dan penuh tantangan fisik, namun dianggap sebagai bagian dari proses penyucian spiritual dan pengorbanan jiwa demi mendapatkan berkah sang wali. Namun, tempat suci ini tidak luput dari tragedi. Pada tahun 2016, tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani menjadi sasaran serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok ekstremis. Ledakan itu terjadi saat ritual damal sedang berlangsung, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Serangan ini menandai adanya ketegangan ideologis antara kelompok radikal yang menentang praktik-praktik sufistik, dengan komunitas sufi yang menekankan cinta, perdamaian, dan spiritualitas. Dari sisi sosiologis, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani tidak hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai simbol ketahanan budaya lokal terhadap tekanan ekstremisme. Tempat ini menjadi ruang pertemuan lintas etnis, bahasa, dan kelas sosial, menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam semangat kebersamaan spiritual. Secara antropologis, tradisi ziarah ke Lahut Lamakan memperlihatkan kesinambungan nilai-nilai sufistik yang telah berakar ratusan tahun, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Sind dan Balochistan. Tempat ibadah ini menjadi ruang hidup bagi praktik mistik yang melintasi batas formal agama, dan merangkul pluralitas ekspresi keimanan. Dari sisi sejarah, keberadaan tokoh Sayyid Bilawal Shah Norani memperlihatkan bagaimana para wali dan sufi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di anak benua India, tidak melalui pedang, melainkan melalui kebijaksanaan, cinta, dan pendekatan budaya yang inklusif. Beliau adalah bagian dari jaringan spiritual yang luas, yang mencakup banyak wali sufi lainnya yang tersebar dari Bukhara hingga Multan, dari Delhi hingga Lahore, dari Sehwan hingga Lahut.
Narasi tentang Sayyid Bilawal Shah Norani tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat melalui puisi, legenda, kisah-kisah sufi, dan praktik-praktik ziarah yang terus berlangsung hingga hari ini. Dalam konteks global yang sedang berjuang melawan radikalisme, tempat seperti tempat ibadah Sayyid Bilawal Shah Norani menjadi simbol penting dalam mempertahankan ajaran Islam yang damai, toleran, dan penuh cinta kasih. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan
Jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.